Hampir setiap hari, bahkan mungkin setiap detik, kita tuh hidup di dalamnya. Malah kemungkinan besar sekarang ini juga Anda lagi menggunakannya. Yap, internet. Sebuah alat yang luar biasa banget, yang bisa jadi teman terbaik sekaligus musuh paling mengerikan. Jadi gimana caranya kita melihat dua sisi dari koin digital yang sama ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi buat kita nih, internet itu apa sih sebenarnya? Apakah cuma sekedar alat bantu biar kerjaan cepet beres? Atau sebuah arena buat kita akses dan nunjukin diri? Atau jangan-jangan sebuah ancaman yang diam-diam ngintai kita? Nah, pertanyaan ini yang bakal jadi pemandu kita hari ini. Oke, kita mulai dari yang bagus-bagusnya dulu ya. Sisi yang menjanjikan peluang yang kayaknya nggak ada habisnya. Karena faktanya, internet itu bukan lagi sekedar alat biasa. Internet udah benar-benar mengubah cara kita kerja, cara kita belajar, bahkan cara kita menjalani hidup. Total. Coba deh kita lihat dunia bisnis. Dulu kalau mau jualan butuh modal gede, harus punya toko fisik. Sekarang, siapa aja bisa buka toko online langsung dari kamar. Punya website bisa menjangkau pelanggan dari seluruh penjuru dunia. Dari sinilah lahir ribuan startup dan industri kreatif baru. Ini bukan cuma perubahan, ini revolusi loh. Terus kalau di pendidikan, wah ini udah kayak punya perpustakaan terbesar di dunia, tapi di kantong kita sendiri. Mau cari jurnal ilmiah, artikel, modul belajar dari manapun, semua bisa diakses kapan aja. Butuh jawaban cepat? Google aja. Dalam hitungan detik langsung muncul. Pengetahuan itu beneran cuma sejauh ujung jari kita. Nah, buat kehidupan kita sehari-hari, wah ini sih udah nggak usah ditanya lagi ya. Semuanya jadi jauh lebih gampang. Mau konsultasi sama dokter bisa dari rumah. Nonton film favorit bisa kapanpun kita mau. Sampai buat tetap nyambung sama teman dan keluarga, ada media sosial. Internet itu benar-benar udah meresap ke tiap sudut hidup kita. Eits, tapi tunggu dulu. Disinilah ceritanya mulai berbalik. Ternyata, setiap sisi terang itu pasti punya bayangannya sendiri. Koneksi sosial yang bikin kita dekat, di sisi lain bisa juga memicu rasa cemas. Kemudahan informasi yang luar biasa, di sisi lain bisa ngejebak kita dalam kecanduan. Ternyata setiap kemudahan itu ada harganya. Oke, sekarang kita coba masuk ke lebih dalam ke sisi yang lebih gelap. Kita mulai dari resiko personal ya, ancaman yang nggak kelihatan, yang nyerangnya dari dalam diri kita sendiri. Risiko pertama dan mungkin yang paling besar adalah kecanduan. Ini bukan lagi soal cuma suka main internet, bukan. Ini adalah kondisi di mana dunia maya pelan-pelan ngambil alih dunia nyata kita sampai ngeganggu kerjaan, hubungan sama orang lain, bahkan kesehatan fisik kita. Kunci utamanya ada di kata mengganggu. Dan dampaknya nggak berhenti sampai di situ loh. Terlalu sering dapat hiburan instan bisa bikin kreativitas kita jadi tumpul. Terus, karena di internet kita bisa jadi anonim, kadang etika dan moral itu seolah-olah nggak berlaku lagi. Dan yang paling bahaya, kita bisa kehilangan jati diri, terjebak antara mau jadi siapa di dunia maya dan siapa kita di dunia nyata. Oke, kalau tadi ancamannya datang dari dalam, sekarang kita geser ke ancaman yang datang dari luar. Di titik ini, bukan lagi internet yang mempengaruhi kita secara pasif, tapi ada orang lain yang sengaja pakai internet buat nyerang kita. Selamat datang di dunia kejahatan cyber. Simpelnya gini, kejahatan siber itu ya semua tindakan kriminal yang pakai komputer dan internet sebagai senjatanya. Skalanya macam-macam. Bisa dari yang sekedar iseng sampai jadi operasi kriminal yang super terorganisir. Bentuknya ada banyak banget. Pertama, hacking. Ini tuh aksi menyusup ke sistem orang lain. Bisa buat iseng atau buat nyuri data. Terus ada cracking. Nah, ini versi lebih jahatnya. Tujuannya jelas buat merusak. Lalu phishing. Ini nih yang sering banget kejadian. Dapat email atau link palsu yang mancing kita buat ngasih data pribadi. Dan tentu saja, malware. Program jahat yang bisa mengunci atau ngerusak perangkat kita dari dalam. Ancamannya juga bisa jadi super personal loh. Ada cyberstalking, di mana seseorang terus-terusan menguntit dan bikin kita nggak merasa aman bahkan di rumah sendiri. Ada pencurian identitas yang bisa dipakai buat nipu dan ngerusak reputasi kita. Dan yang paling sering menyakitkan, cyberbullying atau perundungan online, serta penyebaran konten-konten ilegal yang jejak digitalnya bisa bertahan selamanya. Jadi, setelah kita lihat dua sisinya, yang terang dan yang gelap, kesimpulannya apa dong? Intinya, internet itu cuma sebuah alat. Dia netral. Ibarat pisau di tangan koki bisa jadi masakan yang enak banget. Tapi di tangan yang salah bisa melukai. Jadi, kitalah para penggunanya yang menentukan nasib dari alat ini.
Ada kutipan yang pas banget nih buat ngegambarin semua ini. Dunia digital itu pada dasarnya adalah cerminan dari masyarakat kita. Semua hal baik dan buruk yang ada di dunia nyata, ya terpantul juga dengan jelas di sana. Dan pada akhirnya, ya semua balik lagi ke kita masing-masing. Dengan semua kekuatan yang dimilikinya, baik untuk membangun atau untuk menghancurkan, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana Anda akan menggunakannya? Apakah kita akan jadi pengguna yang bijak, atau malah kita yang terseret arusnya? Karena kendalinya 100% ada di tangan Anda.